warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini perkenalkan nama saya Hani. Saya adalah guru ekonomi kalian. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang mengakui saya atau mungkin ada yang belum sama sekali. Ya mari kita berkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Maka kalian nanti kita akan sesi perkenalan lebih lanjut di akhir ya. Hari ini saya akan belajar mengajarkan tentang mata pelajaran ekonomi, ya, yakni koperasi. Ya, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum tentang koperasi itu apa? Belum ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, tentang jenis-jenisnya, tentang manfaatnya, tentang dasar hukumnya. Ya, tujuan pembelajaran kita ini kalian ini untuk mengajarkan tentang kalian berkooperasi secara baik, bagus, dan lebih mengenal koperasi sendiri sehingga menumbuhkan minatnya buat kalian semuanya gitu ya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik yang dijalankan oleh orang perseorangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebersamaan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Paham ya? Dan untuk undang-undangnya sendiri di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 ya, pasal 1 tahun 2012. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan ya para anggota sebagai modal untuk menjalankan modal usahanya. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Ya, Bu. jika nanti ada yang tidak dipahami, kalian akan bisa bertanya ya di sesi akhir. Nanti kita akan ada sharing pertanyaan. Ya. Lanjut kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis koperasi sendiri itu ada 5. Yang pertama koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, yang ketiga koperasi jasa, yang keempat koperasi simpan pinjam, yang kelima koperasi serba usaha. Ya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Koperasi konsumen diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Jadi di sini maksudnya itu pembeli seperti kalian berdagang, kalian membeli di suatu pasar, itu dibikin sebuah koperasinya. Yang kedua koperasi produsen diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa atau yang membuat jasa tersebut seperti peternak sapi, ya pertanian ataupun perkebunan dan yang lainnya. Biasanya kan suka ada koperasi ya, anak-anak mungkin suka mendengarnya. Yang ketiga koperasi jasa, sama seperti konsumen ya, koperasi konsumen, tetapi yang disediakan di sini adalah kegiatan jasa ataupun pelayanannya. Misalkan koperasi angkutan umum ataupun koperasi yang lainnya. Yang keempat yakni koperasi simpan pinjam, memberikan pinjaman kepada anggotanya yang membutuhkan usaha atau modal usaha. Ya, jadi nanti dikasih pinjam dengan persyaratan yang mudah, dengan bunganya yang lebih ringan dibanding yang lain. Daripada harus pinjam ke bank, mending pinjam ke koperasinya sendiri. Jadi hasil usahanya dipakai untuk pinjaman buat modal usahanya. Yang kelima koperasi serba usaha. Jadi di sini tuh menyakup semuanya, ya, nggak ada layanan-layanan yang lainnya. Sampai sini yang ditanyakan anak-anak? Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan tanya pertanyaan. Ya, nanti ada 3 pertanyaan yang akan Ibu jawab. Habis itu kita mulai perkenalan lagi. Ya, yaudah langsung kita tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Tabila. Saya dari Universitas Indonesia. Saya ingin menyampaikan materi melanjutkan dari teman saya, Hani. Saya ingin memasuki materi soal hak dan kewajiban anggota koperasi. Saat seseorang menjadi anggota koperasi, secara otomatis dia akan mendapatkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 1992. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut. Pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Hak anggota koperasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Tidak ada yang dapat mencabut hak anggota koperasi, termasuk pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota. Prinsip koperasi yaitu menjalankan koperasi berbeda dengan menjalankan usaha biasa karena ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya anggota bergabung tanpa paksaan. Terbuka berarti siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Demokrasi artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus maupun pengawas tidak bisa mencabut hak-hak seorang anggota kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan tersebut. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Setiap anggota memiliki perannya sendiri-sendiri dalam koperasi, baik sebagai pengurus, pengawas, maupun anggota yang berkontribusi dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa sesuai modal. Balas jasa berupa SHU diberikan kepada anggotanya secara adil. Bagi anggota yang menyertakan modal besar, maka SHU yang diterima akan besar juga. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Artinya, dalam menjalankan usahanya, koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu anggota maupun kepentingan pihak luar. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diberikan baik untuk anggota atau masyarakat umum. Pendidikan dan pelatihan untuk anggota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga koperasi dapat beroperasi lebih baik. Sedangkan pelatihan untuk masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir, yang ketujuh, koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Kerjasama dengan koperasi lain maupun dengan organisasi lain dapat dilakukan lewat jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Tujuan dari kerjasama adalah untuk memperkuat gerakan koperasi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi perekonomian nasional. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Di pagi hari ini, tepatnya di mata pelajaran ekonomi, kita akan membahas terkait koperasi. Lebih tepatnya itu permodalan yang ada dalam koperasi dan pihak-pihak yang terkait dalam koperasi. Apa saja sih modal-modal yang ada dalam koperasi? Dan siapa saja sih perangkat-perangkat yang perangkat-perangkat atau pihak-pihak yang ada terkait dalam koperasi. Sebelum memulai video ini, sebelum mulai materi ini, saya akan menjelaskan beberapa informasi. Yang pertama itu setelah saya memberikan materi ini, nanti setelah istirahat saya akan melakukan ujian harian yang dimana itu ada 5 buah, dan ujian tersebut nanti akan dilakukan setelah istirahat. Berhubung sebentar lagi kita akan istirahat, jadi langsung saja kita akan masuk ke materi tersebut, ke materi ini. Nah, jadi tolong persiapkan buku catatan dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting.
untuk nanti disetiapkan dalam ujian harian ini. Kita masuk ke materi. Modal yang ada dalam koperasi ada dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Yang pertama itu modal internal. Modal internal ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah simpanan pokok. Simpanan pokok ini dilakukan di awal ketika kita bergabung ke dalam koperasi, dan sifatnya itu sekali dalam kita bergabung di koperasi tersebut, dan modal ini tidak bisa kita ambil selagi kita menjadi anggota dan bisa diambil setelah kita keluar dari koperasi tersebut. Kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini iuran, biasanya disebut juga dengan iuran koperasi yang secara kontinu dilakukan secara period dan ditentukan oleh anggota. Ini periodenya ya, dan besarannya pun ditentukan oleh anggota. Biasanya dilakukan setiap bulan, dibayarkan setiap bulan. Dan yang ketiga itu ada simpanan cadangan. Nah, simpanan cadangan ini itu didapatkan dari SHU. Apa itu SHU? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. SHU adalah sisa hasil usaha, yang mana penghasilan dari koperasi tersebut biasanya SHU itu dibagikan. Nah, sebelum dibagikan tentunya diperhitungkan terlebih dahulu. Nah, biasanya ada SHU itu tidak semua dibagikan, tetapi dicadangkan untuk usaha koperasi selanjutnya. Nah, jadi itu tadi modal internal. Kemudian ada modal eksternal. Modal eksternal pun sama, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hibah. Hibah ini diberikan oleh pihak lain kepada koperasi, bisa berbentuk uang ataupun bangunan ataupun tanah. Berbentuk bangunan misalnya koperasi perusahaan ya, si perusahaan induk atau pihak manajemen memberikan ruangan kosong yang diberikan khusus untuk keberlangsungan usaha koperasi tersebut. Nah, ini adalah masuk dalam hibah, modal hibah. Kemudian ada pinjaman. Pinjaman ini diberikan dari pihak asing. Jadi koperasi selain dari para anggota, tapi bisa didapatkan dari pihak lain yang itu bisa dari perbankan atau dari modal venture. Kemudian ada sumber lain yang sah. Selanjutnya itu ada perangkat yang ada dalam koperasi. Yang pertama itu adalah rapat anggota. Berbeda dengan perusahaan, koperasi di sini itu kan sifatnya demokrasi, kebersamaan, sosialis ya. Jadi kalau di perusahaan itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah mereka para pemegang saham mayoritas atau pemegang modal paling banyak. Nah, berbeda dengan koperasi. Koperasi ada seluruh anggotanya adalah pemegang hak dan pemegang suara tinggi dan semuanya sama rata. Dan suara tersebut dikumpulkan dalam biasanya itu rapat anggota, dan biasa dilakukan dalam setiap tahun sekali. Kemudian yang kedua itu ada pengurus. Pengurus ini yang mengurus dan bertanggung jawab menjalankan koperasi secara umum. Dia membuat konsep dan membuat alur seperti apa keberlangsungan koperasi tersebut.
Yang ketiga itu ada pengawas. Pengawas di sini itu bertujuan untuk mengawasi keberlangsungan berjalannya koperasi agar tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin atau yang mempunyai kepentingan tersendiri agar tetap berjalan secara SOP-nya. Dan yang keempat itu ada pengelola. Pengelola ini dipilih oleh pengurus, dan pengelola ini biasanya itu orang yang terlibat langsung di dalam keberlangsungan koperasi. Biasanya itu ada kepala koperasi, kemudian ada yang tahu siapa ini? Ya, ada notulen atau sekretaris, dan ada bendahara. Itu yang simpelnya itu ada 3 itu untuk koperasi yang umum ya, koperasi yang masih kecil, dan biasanya koperasi yang besar itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, menjadi banyak, sampai ke kasirnya pun itu termasuk ke dalam pengelola. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Nanti karena waktunya telah habis, nanti setelah istirahat kita akan melakukan ujian harian. Jadi selamat istirahat, dan penutup dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.